Assalamualaikum Pak Ledi, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini Pak Ledi? Waalaikumsalam Pak Muhtar. Selamat malam juga. Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik-baik saja. Pak Muhtar juga bagaimana kabarnya hari ini? Nggih, alhamdulillah sangat baik sekali Pak Ledi. Nggih, eh begini Pak Ledi, tadi katanya ada yang mau dibicarakan nggih, leres nggih? Ya Nah, Pak, betul sekali. kira-kira Eh, apa yang akan panjenengan bicarakan? Monggo. ya begini Pak, ini ada yang perlu saya perbincangkan dengan Pak Muhtar, yang Nggih, mana beberapa hari yang lalu itu saya masuk di kelas, saya kebetulan di kelas 7E, itu nggih. saya menemukan murid yang semangatnya belajar itu kurang Pak, menurun seperti itu. Oh, Nah, begitu. ya di mana eh, satu minggu kan bahasa Inggris itu 2 kali pertemuan. Nggih, nggih, Eh, bener. di pertemuan sebelumnya itu adalah di jam pertama, kemudian di pertemuan kemarin itu ada di pertengahan. Nah, saya amati ada murid di sini itu kok dia sepertinya kok tidur-tiduran terus gitu 2 hari. Namanya ya memang agak kurang semangat. Tapi kok Hmm. ini dia kok tidurnya semangatnya kurang malah tidur gitu loh Pak. Agak Oh, gitu. tidur-tiduran seperti itu. Iya, padahal eh, saya ini berusaha untuk menyiapkan materi ini ya sebaik mungkin seperti biasanya seperti itu. Nggih, nggih, Media saya juga saya siapkan. nggih, nggih. Tapi kok ada anak ini yang kayaknya ini eh, semangatnya dalam belajar 2 kali pertemuan sebelumnya itu kok sedikit berbeda begitu Pak. Dalam Oalah, bacaan bahasa Inggris terutama, padahal kan ya memang sama menyadari sih kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu ya sulit bagi mereka juga seperti itu. nggih, nggih. Berarti pada intinya ini terkait dengan semangat belajar bahasa Inggris, Pak, nggih? Leres Nggih, nggih? nggih seperti itu Pak. Nggih. Betul sekali. Nah, menurut Pak Ledi sendiri, murid yang semangat belajar itu seperti apa? Kalau menurut Pak Ledi nih, nggih. Iya, eh, begini Pak, kalau bagi saya sih murid yang semangat belajar, ya saya tidak berekspektasi yang muluk-muluk begitu ya. Nggih. Nah, yang terpenting sih pada saat mereka di kelas, ikut pembelajaran, ya mereka tuh bisa mengikuti pelajaran dengan semangat aja gitu loh. Artinya bisa memperhatikan dengan serius, ya kadang kita juga santai, tapi mereka selalu memperhatikan dari awal sampai akhir pembelajaran ya. Kalaupun kita moodnya berubah seperti itu kan ya biasalah gitu ya. Paling tidak kan Bener, mereka bener. tidak meninggalkan momen pembelajaran selama di kelas itu dengan tidur-tiduran, tidak memperhatikan gurunya seperti itu. Jadi menurut saya semangat ini adalah mereka bisa fokus dan memperhatikan proses belajar di kelas. Itu saja sih Pak menurut saya Nggih, nggih. semangatnya. Begitu, Pak, nggih. Pak Ledi nggih. Nah, jadi Bapak berharapnya itu murid di kelas itu bisa mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan materi, bener nggih? Iya, iya, Tidak iya, betul. tiduran. Nah, ini misalnya, Pak, saya membuat level 1 sampai 10 nih. Nah, eh misal Pak nggih. Nah, misal saya Iya, membuat level itu 1 sampai 10 lah kira-kira. ya, Nah, yang paling ideal kan 10 nggih, bener nggih? betul. Nah, kira-kira, yang dialami Pak Ledi ini situasinya itu, murid Pak Ledi itu ada di level berapa, Pak, kira-kira? Baik Pak. Ini kalau saya melihat dari beberapa pertemuan kemarin itu ada naik tiduran. Ini ya menurut saya ini antara 1 sampai 10. Kalau Iya. saya harus nilai ini agak agak susah sebetulnya. Tapi khusus di apa ya di kelas tersebut, nah ada anak yang memang saya pantau pernah semangat belajar tadi itu, sepertinya saya meletakkan level untuk kondisi semangat anak ini tuh masih di level ya, 5 lah Pak menurut saya Mmm, dari ini ya dari kondisi
anak tersebut lah seperti itu Iya, ya, iya. masih di level 5 lah gitu. Karena anak ini kalau saya lihat dari 2 pertemuan itu semangatnya dari pertama dan kedua itu kok menurun, kemudian Oke. malah tidur-tiduran semakin lama seperti itu. Jadi Nah, di level berarti 5. anu ya, levelnya level tengah-tengah ini sementara nggih, Iya betul ya? iya iya, ya, betul betul betul. Nah, Iya iya iya. eee, tadi kan Pak Ledi menggambarkan di level 5. Nah, ini kira-kira nanti ke depan ini, targetnya Pak Ledi ini naik berapa? Atau mungkin level berapa kira-kira? Baik, Pak. Ya, saya berharap juga tidak sampai yang ya paling harapan kita yang bagusnya ya level 10 gitu, Pak ya. Tapi bagi saya anak ini yang memang semangatnya menurun kalau bisa sampai di level 7 atau 8 Oke. gitu lah Pak. Itu bagi saya sudah baik lah seperti itu. Padahal 7 lah dari 5 kemudian naik ke 6, 7 gitu kan. Lihat sudah ada peningkatan lah untuk semangat belajar Oke. dia gitu loh. Ya ya ya. Berarti level 7 itu, termasuk baik ya, bener ya menurut Pak Ledi nggih, leres nggih? Ya Pak, menurut saya sudah baik lah. Tidak ada peningkatan lah paling tidak gitu Nah, ya. nggih, Dua level dari 5 ke 7 itu kan sudah besar gitu. Sudah besar. nah, berarti kira-kira nih Pak nggih, Iya. berikutnya apa yang sudah Pak Ledi lakukan untuk meningkatkan semangat belajar bahasa Inggris itu dari level 5, nah bagaimana agar menuju ke level 7 itu, Pak? Ya. Eh, agar dari level 5 ke level 7 ini ya harapan saya adalah ada peningkatan dan berhasil. Ini saya berusaha dan sudah saya lakukan sebetulnya Pak. Jadi proses juga Oke. dengan perencanaan juga, tapi saya gabung juga yang sudah saya lakukan gitu yaitu dari pertama mereka dia itu sudah terlihat kurang semangat, Nggih. kemudian menuju kedua itu saya lihat gaya belajar dia gitu Pak. Gaya belajar dia tuh sepertinya anak ini tuh lebih ke ini Pak, lebih ke apa namanya kinestetik gitu. Dia tuh harus Oh, gerak seperti itu. Ya, dia tuh harus gerak, gitu harus gerak. Uh, ya kalau misalnya mendengarkan terus sepertinya anak ini juga kurang suka seperti itu. oke, Nah oke. jadi nanti di rencana saya tuh melihat gaya belajar ini dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 dan nanti semoga ke pertemuan berikutnya dia menjadi levelnya naik lagi. Itu nanti Ya, saya berharap materi saya nanti saya siapkan agar anak ini itu bisa praktek, bisa bergerak gitu. Karena oke, materi oke. berikutnya itu kebetulan adalah tentang deskriptif teks Pak. Jadi menjelaskan tentang sesuatu yang mereka suka, gitu, sesuatu yang mereka suka Oke. seperti itu. Dengan kalau mendeskripsikan kan paling tidak mereka akan bercerita, bergerak, berimajinasi Nggih, seperti itu. benar. Ya, itulah Nah, apa itu saya kira seperti itu. sudah sangat bagus sekali Pak Ledi nggih. Ya, Nah, ya. berarti Pak Ledi sudah menganalisa gaya belajar, Pak Ledi juga sudah, membuat materi sekontekstual mungkin nggih tadi nggih, Ya, Pak. yang mana dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, itu menurut saya sudah bagus sekali, Pak. Saya itu punya pengalaman begini, Pak. Kalau ini juga tes deskripsi nggih. Ya, Kalau betul. pengalaman saya misal mendeskripsikan gajah, kemudian menampilkan gajah itu saya kira sudah biasa, Pak, dan itu Ya. sudah tidak kontekstual. Maka Hmm. saya mengalihkan itu, saya mengimajinasikan bahwa anak-anak itu adalah seorang polisi. Oh iya 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 betul betul Pak itu. Eh, Hmm. saya ibaratkan seorang polisi, Ya. kamu cari orang mirip foto ini ya, deskripsikan. Hmm. Nah, nanti mereka akan lebih tertarik. Itu pengalaman Ya saya, ya Pak. ya. Ya Nggih. bisa tuh Pak, kayak bisa itu. Karena mungkin anak kan pasti mempunyai imajinasi tentang cita-cita mereka gitu kan, mau Benar, jadi benar. apa, bisa jadi seperti itu juga. Oh bagus sekali nih Pak, Nggih, saya praktekkan itu. nggih. Nah, ini Iya begini, iya. Pak. Nah, kemudian begini, Pak. Nah, dari 2 cara itu tadi nggih, nah Ya, cara yang paling efektif menurut Pak Ledi yang mana kira-kira? ya. Cara yang paling efektif Pak ya. Jadi dari mulai saya gaya belajarnya tadi, kemudian
menyiapkan materi yang sekiranya bisa untuk anak ini bergerak seperti itu kan ya, dari apa ya, diskusi tadi tentang contoh mungkin bisa mengekspresikan diri seperti yang tadi juga, mungkin contoh dari yang Pak Mukhtar bilang bahwa Iya. menjadi polisi atau pilot yang mungkin Iya. mirip wajahnya dan mereka bisa beraction seperti itu. Iya. Kalau yang paling efektif ya Pak ya, kan sebenarnya ya bagus itu ya, dari gaya belajar sebagai Iya. bagus. Ini kan runtut gitu ya, dari gaya belajar kemudian menentukan materinya. Yang paling efektif menurut saya dari saya menyiapkan materi tadi itu Pak. Tuh, Iya, karena iya, iya. dengan menyiapkan materi tentunya ini ya juga masuk dalam materi berdiferensiasi gitu kan, karena Iya, anak iya. ini sepertinya harus bergerak seperti itu, sehingga dia nanti ketika materinya itu mendeskripsikan dan dia harus bergerak, harus mencontohkan kepada temannya ada di depan kelas, tentunya saya berharap anak ini bisa lebih mencairkan suasana hatinya, bisa Iya. bersemangat dalam proses belajar seperti itu, Pak. Nah, itu sih harapan saya yang paling Iya. efektif ya, menyiapkan materi untuk dalam konteks yang berhubungan dengan sehari-hari seperti itu. Iya, berarti menurut Pak Ledi yang paling efektif adalah materi yang konteksnya dalam kehidupan sehari-hari nggih untuk menambah semangat mereka, ngoten nggih? Ya, betul Pak, betul betul. Nah, kemudian, selain melakukan itu tadi nggih, hal itu Ya, tadi, Pak Ledi ini sudah, berinovasi apa lagi untuk melakukan strategi agar anak-anak itu semangatnya bertambah lagi, Pak? ya betul. Uh, dari dua tadi Pak, itu saya memikirkan sebetulnya dari mereka kayak belajar tadi materi itu seandainya ini memang belum cukup untuk membantu anak tersebut membuat semangat belajar, ini sepertinya kalau mana yang susah ya untuk menaikkan Iya. semangat belajarnya, ini sepertinya harus melihat latar belakang murid tersebut ya Pak. Nah, karena Mmm. menurut saya latar belakang ini faktor lain dari seorang guru yang sudah menyiapkan materi tetapi hanya belum semangat. Ketika Oh. gaya belajarnya sudah ditemukan kok tetap belum semangat. Sepertinya anak ini punya latar belakang yang perlu digali lagi, diselidiki kenapa Nggih, kok nggih, anak nggih. ini itu kurang semangat belajar. Pasti ada faktor-faktor lain yang mengganggu dia seperti itu Pak. Nggih, nggih, Itu bener. inovasi saya nanti seandainya dua strategi sebelumnya itu belum cukup atau belum sesuai harapan saya seperti itu Pak. Nggih, Sehingga nggih, nggih. kalau misalkan nanti dua strategi belum cukup, tapi latar belakang itu ternyata ada faktor lain, paling tidak kan Nggih. saya bisa mengetahui oh ternyata anak ini membutuhkan sesuatu yang perlu dibantu lagi yang lain seperti itu Pak. Nggih, nggih. Jadi Pak Ledi ini juga ingin menganalisa latar belakang murid, nggih, Pak, nggih? Ya, ya Pak, rencana saya Eee, seperti itu nanti. Ditambah lagi Memang itu gitu. cara-cara di atas tadi kurang cukup berhasil begitu ya, Pak? Ya Pak, ya kalau misalkan tadi itu kurang berhasil, itu latar latar belakang itu semoga Mmm. nanti bisa menambah semangat belajar dia gitu. Nggih, Sebagai nggih, nggih. guru saya bisa menemukan ternyata anak ini ada faktor lain seperti itu. Nah, ini Pak Ledi harus semangat untuk menggali itu tadi, Pak, nggih. Ya Pak. Nah, ini kemudian, kira-kira kapan Pak Ledi, melakukan rencana-rencana itu tadi, Pak? Baik. Ya, dari rencana saya yang sudah saya lakukan tadi, kemudian berikutnya itu kira-kira minggu depan, Pak. Minggu depan Mmm. itu ada pertemuan berikutnya, itu saya akan melakukan perencanaan saya tadi, mulai dari gaya belajarnya, materi yang sudah saya siapkan, dan juga melihat latar belakang siswa tersebut, Pak. Seperti itu. Nggih, nggih. Minggu depan lah mulai itu, Nggih. Pak. Semakin cepat berarti semakin lebih baik. Ya, siap betul, Pak. Untuk menganalisa latar belakang murid ini Pak Ledi, nah Ya, kira-kira panjenengan kan saya kira ndak mungkin sendiri ini, Pak. betul Nah, betul, Pak. kira-kira panjenengan membutuhkan bantuan atau tidak? Kalau iya,
Nah, siapa ini, Pak? Ya, betul Pak. Ini sepertinya saya harus berbantuan gitu, karena kalau menganalisa sendiri, apalagi di kelas 7 tersebut adalah bukan wali saya, tentunya saya perlu bantuan. Saya Iya, kerepotan kalau misalnya harus sendirian gitu kan. benar Nah, benar. jadi yang perlu saya lakukan adalah, ingat ini Pak, yang terdekat sebenarnya adalah saya harus menghubungi wali muridnya, itu Pak. Wali Iya, muridnya, iya. eh, tentang anak tersebut, kenapa dalam beberapa hari ini kok kurang semangat belajarnya. Yang kemudian saya juga akan melibatkan guru BK di sini Pak. Guru BK tentunya BK ini kan paling ya bisa lebih dekat gitu kan anak-anak Iya, ketika benar. menangani kasus, mungkin ada keluhan atau apa seperti itu, saya akan melibatkan guru BK juga selain oleh kelas seperti itu Pak. Nggih, benar sekali, Pak. Jadi, Pak Ledi ini selaku guru mata pelajaran bisa meminta bantuan atau berkolaborasi dengan wali kelas dan juga melibatkan guru BK ngoten, Ya, Pak. iya, iya Karena betul Pak. wali kelas yang mengetahui banyak latar belakangnya, ngoten Nah, nggih, iya, iya betul betul Pak. termasuk BK itu sendiri. Hmm. Nah, baik Pak Ledi. Nah, dari rencana ini tadi Pak Ledi, Iya, kira-kira apa yang Pak Ledi dapatkan dari perbincangan kita hari ini, Pak? Nah, paling baik. tidak ya semacam simpulan lah atau mungkin ringkasan atau refleksi, Pak. Ya betul Pak. Baik Pak Mutar. Saya berpikir dari perbincangan kita hari ini, saya bisa ambil main poinnya bahwa bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajarnya murid. Itu salah satunya harus mengetahui gaya belajar murid dulu. Kemudian saya bisa mengambil tindakan untuk memilih materi, tentunya dalam yang berdiferensiasi sehingga anak tersebut bisa teratasi seperti itu. Yang kemudian selain dua teknik tadi, saya juga perlu mengetahui latar belakang apabila murid tersebut masih menunjukkan kurangnya semangat belajar. Seperti itu, Pak. Hmm. Baik, baik, baik. Nah, saya kira ini sudah sangat Ya, bagus sekali, Pak Ledi. betul Nah, rencana saya kawan-kawan, itu, Pak. kawan-kawan, saya juga ingin mendengarkan cerita perkembangannya ke depan seperti apa, Pak Ledi. Nah, nanti Baik, kita Pak. bahas Baik. lebih Ya, dalam. Ya, dan saya juga pasti penasaran hasilnya seperti apa nanti, Pak. Nggih. ya, ya betul, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, baik, baik. Baik, Pak. Nanti ya insya Allah 2 minggu ke depan Pak ya, setelah minggu depan saya mencoba untuk menerapkan itu, minggu depan bisa kita ngobrol lagi Pak. Siap. Nggih, nggih. Saya juga turut mendukung panjenengan. Semoga langkah yang panjenengan ambil diberikan kelancaran dan akhir kata sukses terus, Pak Ledi. Nggih. Semangat. Amin, amin, amin. Baik Pak. Baik Pak Muhtar, terima kasih atas Nggih, perbincangan hari ini. Kebetulan ini saya harus melanjutkan ke kelas lagi. Terima kasih Pak ya. Baik. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Nggih, bismillah. Assalamualaikum, Pak Ledi. Waalaikumsalam Pak Muhtar, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sangat baik sekali, Pak Ledi. Nah, ini bagaimana dengan Pak Ledi sendiri ini? Alhamdulillah Pak Muhtar, hari ini saya juga sangat baik seperti itu. Nggih, Alhamdulillah. semoga senantiasa diberikan kesehatan dan waktu luang nggih, sehingga Amin, amin, bisa amin. seperti ini Pak Ledi nggih, bisa Amin. berdiskusi, bisa sharing terkait dengan apa yang kita hadapi hari ini. Ya betul. Nah ini Pak Ledi ini sibuk apa tidak ini Pak Ledi? Ngapunten. Kebetulan Pak, hari ini saya tidak sibuk. Tadi sudah selesai rapat sebentar lah dengan Bapak Ibu guru yang lain. Seperti itu. Nggih, Sudah Pak. alhamdulillah nek ngoten nggih. Bisa, Nah bisa, ini bisa. saya mohon izin untuk menyita waktu panjenengan sebentar Pak Ledi, karena ada Bisa. beberapa hal yang perlu saya sharingkan ini. Sebenarnya Oh iya, sudah beberapa waktu lalu, tapi kita baru ada kesempatan hari ini, makanya mohon izin sebentar untuk kita sharing Pak nggih. ya bisa Pak, bisa, bisa. Silakan Pak Putra dengan senang hati. Eh, kita akan ngobrol, berbincang.
kira-kira mau share tentang apa Pak Mutar? Nah, Kira-kira hari jadi ini. begini Pak Ledi, saya sebenarnya ingin sharing dari apa yang saya alami belakangan ini Pak Ledi. Ada Ya, beberapa ya, Pak. masalah yang ini sepertinya harus dan perlu saya sharingkan ke panjenengan ini. Oh ya, ya. Boleh Pak, sangat boleh. Ya barangkali dengan melalui sharing ini, gitu kan, panjenengan nanti bisa menghasilkan solusi yang terbaik seperti itu ya, sehingga bisa lega lah setelah perbincangan hari ini. Gitu. Kamu ke Pak, kira-kira apa Pak? Nggih nggih. Monggo, Pak. Jadi begini Pak, di beberapa kelas saya yang saya ampu, sebenarnya ndak banyak, hanya satu 2 kelas. Iya, iya. Jadi setelah saya amati itu, minat belajar anak tersebut terlihat menurun, Pak. Nah, Oh antusiasme gitu. anak juga menurun. Nah, sebenarnya, saya itu sudah merasa bahwa saya sudah mengajar secara maksimal. Beberapa Hmm. strategi juga sudah saya terapkan, materi-materi juga sudah saya Ya. ajarkan secara keseluruhan dan saya kira itu Hmm. juga maksimal. Namun ya kenyataannya kok seperti itu. Nah, antusiasme anak itu menurun, Mbak. Oh gitu Dan, ya. memang ndak apa ya, ndak seluruhnya ndak, hanya beberapa. Tapi menurut saya itu perlu saya ubah agar antusiasme anak itu juga meningkat seperti anak-anak yang lain. Gitu ya, Seperti ya. Hmm. Eh, betul, betul, betul. Ya sebelum kita melanjutkan ke diskusi itu, kira-kira yang ingin jenengan hasilkan gitu ya dari diskusi kita nanti hari ini, kira-kira apa itu. Pak? Hmm. Yang ingin Nah, panjenengan hasilkan, harapkan Pak dari diskusi iya, hari ini. iya, tentu dengan sharing hari ini harapan saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, nggih. Dari Hmm. mungkin yang anak-anak antusiasmenya rendah, keaktifannya rendah, nanti tentu ada peningkatan-peningkatan yang signifikan. Ya meskipun tidak sekian persen, ya paling tidak adalah peningkatan yang berarti, ngoten. Ya, 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 amin, 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 amin Pak. Tentu Pak, harus itu. Karena Nggih, saya sendiri juga pernah mengalami bagaimana melihat anak-anak yang memang apa ya, minat belajarnya itu turun padahal kita sudah nggih. apa ya, Kita secara maksimal mempersiapkan nggih, diri sebelumnya seperti itu ya. Baik Pak Montar, kira-kira monggo gitu ya, bisa diceritakan bagaimana situasi yang panjenengan alami saat ini seperti itu ya. nggih. Jadi di beberapa kelas saya itu kebetulan bahasa Indonesia ini entah ini, kebetulan atau bagaimana ini Iya. selalu mayoritas letaknya di jam-jam yang terakhir ini, Pak. Loh, ya, ya, ya. Ini Apalagi rawan ya ini ya. rawan makanya. Nah, apalagi terlebih lagi, Iya. bahasa Indonesia di siang, dan paginya itu adalah pelajaran-pelajaran yang menurut saya itu menguras pikiran anak-anak. Waduh, Nah, waduh. Kira-kira apa Pak itu Pak? Kira-kira? saya tidak mendiskreditkan mapel yang lain ya. Iya, iya, iya. Nah, Iya, iya, sehingga betul, betul, betul. secara tidak langsung, dampaknya itu saya terima. Oh gitu ya, 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 betul, betul, betul. Terkena dampaknya itu tadi. Jadi anak-anak sudah capek duluan gitu ya, sudah capek kemudian. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Hmm. akhirnya karena mungkin lelah, antusiasme anak, keaktifan anak, sudah Hmm. loyo ini, Pak. Iya, betul, betul, betul. Iya, betul sekali Pak. Apalagi ya mungkin materi mata pelajaran yang memang harus harus menguras tenaga Nggih, sebelumnya gitu kan. Kemudian bertemu dengan panjenengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang juga banyak bercerita, banyak menguras nggih, tenaga pikiran seperti itu kan, pikiran anak-anak gitu loh. Nah, kemudian mungkin Pak Muhtar bisa ini ya, bisa menjelaskan situasinya bagaimana kira-kira ketika Pak Muhtar itu masuk ke kelas pada jam-jam terakhir. Situasinya kayak apa Pak? Bisa digambarkan Pak? Mungkin. nggih. Ya tentu lebih detailnya ini Hmm. ada beberapa anak yang ya istilahnya sudah sering menguap, ini berarti mengantuk ini. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian anak-anak Iya, yang iya. banyak anak-anak yang cenderung pasif, Pak. Iya, 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 betul. Ketika saya tanya, ada yang ditanyakan, ada Hmm. kesulitan.
diam semuanya Pak Ladi ini, Pak. Oh, Nah itu, nah kemudian minat belajar menurun, antusiasme anak iya turun, betul. ketika apa, berkelompok itu cenderung apa ya istilahnya, diam, ya Hmm, ada ngobrolnya ada, hanya saja lebih cenderung pasif, gitu. ya itu saya rasa sudah pasti terjadi di beberapa kondisi gitu ya. Iya benar, Nah, iya. kira-kira menurut Bapak gitu ya, menurut Pak Mukhtar, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi gitu? Menurut pandangan Bapak ini ya, jadi Iya, iya. analisa Bapak seperti itu bagaimana? Menurut Bapak analisanya? Nah, karena ini kan juga di jam-jam terakhir, mungkin Hmm. yang pertama anak-anak itu tingkat konsentrasinya menurun, Pak. Oke, oke. Nah, ini Hmm, terjadi karena mungkin ya karena lelah atau betul. mungkin kecapean, ya itu. Kemudian yang kedua, nah barangkali kurang tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Hmm. Seperti itu. Betul ya, bisa Pak, itu bisa. Saya juga punya pengalaman loh Pak ya, Mhm. punya pengalaman Iya. bahasa Inggris ini di jam setelah istirahat, di mana sebelumnya mohon maaf mata pelajaran sebelumnya itu juga mata yang mengharuskan anak untuk mengkalkulasi sesuatu gitu ya, jadi sangat capek. Nah ketika Iya. setelah istirahat mereka ini pada tidur Pak. Ketika Iya. setelah jam istirahat saya masuk, loh kenapa pada Iya. tidur semua ini? Pak, capek Pak, dan seterusnya. Oh iya iya iya, begitulah kira-kira Iya. pengalaman juga sama seperti itu. Oke Pak Mukhtar, kembali lagi. Kira-kira melihat melihat kondisi yang tadi itu ya, kondisi di kelas Bapak ibarat jam-jam terakhir yang anak-anak sudah mulai menguap, mengantuk seperti itu. Kira-kira Iya. menurut Pak Mukhtar, gagasan apa yang Panjenengan miliki atau rencana-rencana apa untuk mengatasi hal tersebut gitu loh? Nggih. Barangkali, saya juga akan mulai mempelajari beberapa ice breaking, Pak, Oh, dan betul. Ya, ya segera betul. Nah, menerapkan. Nah, hmm, tujuan saya adalah agar suasana di kelas itu bisa mencair, Pak, yang awalnya mungkin pasif, itu bisa betul mereka sekali. bisa on kembali, ya, fresh Hmm, kembali. Nah, setelah itu saya juga akan menerapkan beberapa strategi pembelajaran yang, menarik juga agar memantik murid itu lebih hmm. aktif di dalam kelas, seperti itu, Pak. Ya, betul betul sekali, Pak. Mungkin ice breaking-nya sudah punya stok, Pak, ya kayaknya ya? Nah, Sudah ini menyiapkan ya? sudah saya tulis ini, Pak, bahkan, Pak. Dan nanti siap diputarkan melalui video-video nanti, Iya LCD. iya, betul betul. Saya setuju ini, saya setuju sekali Iya, ini, ice breaking ini, salah satu cara gitu ya, apalagi masih anak-anak yang usia remaja itu ketika ice breaking iya. yang, harus harus apa ya, ceria, Betul, bergerak-gerak itu pasti mereka semangat sekali itu, Pak. Oke oke. Kira-kira apa lagi, Pak, selain ice breaking, kemudian strategi pembelajaran, eee, pelajaran apa, pertanyaan pemantik seperti itu, kira-kira betul. menurut kamu apa lagi yang kamu tersediakan gitu loh, Eee, persiapkan? termasuk saya kebetulan kan kemarin kita kita belajar tentang teknik stop, Pak, nggih. Nah, Oh iya itu betul, insyaallah nanti akan saya terapkan strategi itu di dalam kelas. Nah, dengan harapan iya iya, semoga, dengan stop itu anak-anak kembali fresh kembali dan konsentrasi anak juga pulih kembali, Pak, seperti itu. iya siap, minam minam minam. Berarti, persiapan sudah luar biasa ini ya, mulai Iya, dari iya, benar. speaking, strategi, teknik stop seperti itu. Iya, Baik, iya. berikutnya Pak Mukhtar, dari, persiapan panjenengan tadi as breaking sampai stop, itu menurut Pak Mukhtar, apa yang perlu disiapkan untuk menerapkan hal tersebut gitu, yang perlu disiapkan panjenengan apa kira-kira Pak? Nggih, yang pertama tentu ya, teknik-teknik ice breaking, kemudian Hmm, teknik stop dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, saya juga membutuhkan sarana dan prasarana, Pak, baik itu betul betul. laptop, LCD proyektor, juga Mhm. termasuk sound jika ada, seperti itu. Ya ya ya, betul Pak, sangat betul. Ya, karena saya juga pernah memiliki pengalaman lagi ini, Mmm, ya bagaimana membangun minat belajar anak yang sedang menurut memang
ya susah gampang seperti itu Pak. Nggih. Nah, karena mereka ini sepertinya lebih tertarik pada hal-hal yang berbau audiovisual gitu Pak ya, daripada Nggih, hal yang monoton pembelajaran yang mereka harus mendengarkan, mencatat nggih. seperti itu kan. Sangat Nah, betul sekali Pak hmm, Ledi. jadi, eh, apa ya, teknologi yang berkembang saat ini sangat membantu kita untuk Nggih, menerapkan teknik stop dan sebagainya seperti itu tentang audiovisualnya seperti itu. nggih, nggih. Benar sekali Pak Ledi. Iya ya. Oke Pak Muhtar, dari semuanya itu perencanaan Pak Muhtar yang sangat luar biasa ini, kapan kira-kira Pak Muhtar mulai menerapkan gagasan tersebut Pak? Kira-kira kapan? Nah, insya Allah tentu juga harus secepatnya ini Pak Ledi, Pak. Gitu Nah, Pak ya. insya Allah mulai minggu depan ini akan coba saya terapkan. Heeh, Saya ya memang semakin cepat ya semakin baik, Pak. betul betul. Ya, betul sekali Pak. Jadi semakin cepat minat belajar mereka supaya tidak turun lagi seperti itu kan. Jadi kita 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 cegat ini seperti itu. Nggih. Nah, nah kemudian Pak Muhtar, dari gagasan panjenengan yang tadi seperti itu ya, ice breaking, teknik stop, strategi pembelajaran, kira-kira panjenengan membutuhkan dukungan juga enggak? Kalau membutuhkan dari siapa saja Pak? Nggih. Mana perlu Nah, dukungan ini? tentu yang pertama, selain motivasi dari dalam diri Ya, saya juga membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, Pak. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini nggih, kita bisa sharing, menyelesaikan masalah dengan, solusi-solusi. Saya juga membutuhkan dukungan dari pihak sarana dan prasarana untuk mendukung itu tadi, betul betul betul. laptop, sound, dan lain sebagainya, seperti itu. Hmm, ya betul sekali Pak. Sangat luar biasa sekali ya, bagaimana bersama Pak Mokhtar dalam meningkatkan, mengubah minat murid-muridnya seperti ini ya. Saya yakin Pak, saya yakin Pak Mokhtar dengan hasil yang paling terbaik bisa mengubah minat murid-muridnya kembali segar dengan gagasan dan juga strategi Pak Mokhtar tersebut. Saya yakin itu Pak. Nggih, nggih. Terima kasih banyak dorongannya, Pak. Semoga nanti ya diberikan kelancaran di dalam penerapannya itu, Pak. Iya 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 betul betul. Baik Pak Muhtar, setelah kita ngobrol banyak panjang lebar, panjenengan sudah menceritakan kondisi di kelas panjenengan, kemudian eh, gagasan-gagasan panjenengan sudah panjenengan sebutkan tadi. Nggih. Gimana perasaan panjenengan Pak? Gimana perasaan Pak Muhtar saat ini setelah kita ngobrol panjang lebar seperti ini Pak? Nggih, alhamdulillah Hmm. perasaan yang saya rasakan hari ini cukup lega dan tenang, Pak. Nah, terlebih lagi alhamdulillah hari ini juga sudah mendapatkan yang menurut saya ini solusi yang jitu. Nah, dan ini Hmm. juga perlu saya terapkan secepatnya ini. Gitu Pak ya, siap siap. Nggih, Hmm. nggih. Oke, alhamdulillah Pak Muhtar, saya juga ikut senang ya. Kalau Pak Muhtar lega, saya juga lega seperti itu ya. Karena Nggih, nggih, nggih. Pak Muhtar ketika datang dengan apa ya, dengan penuh harapan, kemudian kita ngobrol, harapannya nanti bisa tercapai dengan gagasannya bisa diterapkan seperti itu Pak ya. Nah, semoga setelah kita ngobrol ini panjenengan terapkan untuk ke depan, nanti kita bisa ngobrol lagi Pak ya. Nggih, pasti, Pak, Hmm. pasti. Iya, saya ini loh, saya merasa tertarik gitu lah melihat Nggih, hasilnya dengan nggih, gagasan panjenengan itu saya merasa tertarik nggih, untuk melihat hasilnya gitu ya. Jadi nggih, itu nggih. dengan penerapan mungkin minggu depannya lagi kita bisa bisa bertemu lagi gitu ya. Bertemu Nggih, lagi nggih. untuk melihat hasil dari gagasan panjenengan seperti itu. Nggih, nggih. Nanti Oke. insya Allah Hmm. kita jadwalkan lagi minggu depan, Pak, nggih, untuk sharing bagaimana hasilnya, dampaknya bagaimana, ngoten nggih. Betul betul betul. Nggih. Nah, ini saya kira cukup, Pak, nggih, Oh begitu Pak Mutar. terima kasih waktunya Pak Ledi, saya Iya iya juga iya. pamit, kebetulan setelah ini saya juga ada jam mengajar ini, Pak Ledi. Baik Pak Mutar. Oh iya Pak Mutar, siap siap siap. Pak Nggih, Mutar ya, jangan bosan-bosan untuk saling sharing tentang nggih, nggih. murid-murid kita ya Pak ya. Karena Nggih, nggih. dengan panjenengan mempunyai gagasan tersebut, saya yakin nanti akan bisa memberikan dampak positif ya gitu ya, kepada teman-teman yang lain juga seperti itu. Nggih, nggih. Siap, siap, Pak Ledi. Saya akhiri nggih
Monggo, Iya, Pak. assalamualaikum Pak Ledi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Utas, sama-sama. Baik.